saya itu programnya ya biasa sih, tidak ada yang wah gitu, tidak ada yang menarik untuk kita bahas. Kalau punya Pak Masudi itu kan kayaknya gebrakan baru, terus nanti endingnya dari program itu kan sampai ada santunan anak yatim, imbasnya ke orang banyak itu. Kalau saya cuma ngaji setiap Jumat sudah. Oke, nggak apa-apa. Ayo kalau mau ngambil punya saya, tidak masalah. Yang penting nanti kita bagi-bagi tugas ya. Ya. Siap, siap. Ya. Karena kalau tidak dibagi tugas ini, maka nantinya pekerjaan itu amburadul nantinya ini. Terbengkalai. Oke. Selanjutnya apa ini Pak yang perlu dituangkan lagi? Ini program, berarti programnya sudah ya, gesek Mas. Gesek Mas ya. Iya, gesek Mas. Berarti jenisnya di situ jenis kurikuler. Jenis kurikuler ya? Ya. Jenjang kelas yang menjadi target itu kelas berapa, Pak? Bedanya sebentar. Bedanya kurikuler coba di apa? Nanti biar pemahamannya biar enak. Suruh cengerenger siapa aja Pak Etienne. Oh, biasa teman-teman ini. Kalau kurikuler itu kaitannya dengan pembelajaran formal di kelas. Ya. Tujuannya untuk memperdalam pemahaman dan keterampilan yang telah dipelajari dalam kurikulum itu. Kalau ekstrakurikuler itu biasanya dilaksanakan di luar jam pelajaran. Ya, betul. Ya, gimana Bu Nosela? Berarti kan sudah berarti ketemu berarti. Jenjang kelas yang menjadi target Pak Mas Udi. Jenjang kelas pada program gerakan sekolah masyarakat sehat itu dari kelas 1 sampai kelas 6. Oh, berarti sekolah ya, satu sekolah. Iya, karena kegiatan ini gini, Pak. Kegiatan gerakan gesek Mas ini dilaksanakan setiap selesai pembelajaran olahraga. Oh, iya ya. Jadi setelah selesai pelajaran olahraga itu, anak-anak itu disarankan untuk mencari sampah yang berserakan di area sekolah. Begitu, Pak. Nah, kemudian dari sampah yang dikumpulkan oleh siswa itu nanti akan disetor ke bank sampah. Di sana ada petugasnya untuk menimbang sampah itu, kemudian dipilah sampah itu, Pak. Ya. Itu ditarget berarti ya Pak? Tidak ada target. Berapapun, misal ada 1 kilo. Misalnya saya itu ternyata nggak dapat sampah. Apakah saya harus membuang sampah biar dapat sampah itu? Maksudnya biar dapat poin atau gimana? Enggak, ini enggak ada poin. Yang penting, setiap hari itu katakanlah kelas 1. Jadi setelah jam pelajaran itu anak disuruh cari sampah. Berapapun yang didapat itu disetor. Apabila tidak ada yang menyetor, otomatis itu menandakan bahwa perhatian masyarakat sekolah termasuk siswa itu sudah bagus terhadap lingkungan. Sampahnya organik apa terserah, apa daun, apa botol aku atau iya, gimana? Dipisah itu nanti. Dipisah. Baik yang organik maupun yang non-organik dipisah. Sambil ngisi perut. Sebenarnya itu nggak ada poin ya Pak. Artinya begini, kita kan muridnya, misalnya murid kelas 1 30 orang ya misalnya. Lalu mereka itu suruh cari sampah. Ada seandainya tidak ada poin atau tidak, kita mana tahu siswa itu sudah mencari sampah atau gimana caranya? Ya nanti kan didampingi oleh saya. Jadi saya itu bukan hanya menyuruh tapi juga mendampingi anak-anak untuk mencari sampah. Dan sementara ini setiap hari itu pasti ada sampah yang terkumpulkan dari siswa itu. Saya izin pulang dulu gimana ya, pulang ondem Pak. Ketemu apa pagi? Tak No problem. Ada reward enggak?
Apanya? Nah, untuk penyetor ini, halo. Tunggu dulu. Ya, Ya, Pak Latif saya pulang dulu ya, kayak undem Pak Latif. Saya Iya, pulang kepada dulu Pak ya. Latif yang tenang. Iya, Saya ya. pulang dulu ya. Lapar apaan? Saya Bang. Ya. nunggu ntar lagi. 15 menit lagi saya nyampe rumah, insya Allah 15 menit. Oke, Ya. siap. Yang tenang dari Kapuru. Ya, oke. Makasih ya, Mas. Makasih. Bu Nur Iya, Sela. Kok mau lihat ya? Bu Nur Sela. Apa? Kok lapar? Mau tak ngintar kon mbak nah. Ang Terngatan. dengko tangan sangko tangakan kian kau buru mele donat ya deon. Mo. Iya, sekolah mau tak kok minta donat ya. Oi, Halo, biar meriah. Pak Latif ban salah ko ya. Pokoknya lah mari kalau nyongok kalau ke apa share screen kalau nggak apa din ban ke programnya. Itu yang di ibu mau nih coba apa ya? kalau apa namanya slide itu saya belum buat. Enggak Saya share belum screen what kan. Oh, ini. Pak coba. Latif laju Pak Latif, engko tak Samsung jam nulis leso tundu. Aduh, apa ibu dia? Kok mau lihat kemarin nah? Ini benih. Boki sepak Masudi lah sudah nyaman wah. Haji Wan, sudah masuk ya? Ya, berajaan. Bentar. Kondu kok bang, kok mentar tebur mah Pak. Lebih besar? Ya, makin besar. Tambah besar Pak Latif. Tambah besar sekali. Oh, iya lah wes. Nah, ini program Gesek Mas yang sudah saya setor kemarin. Silakan pelajari dulu ya sambil lalu menunggu Berapa lembar dia? Pak Komar. Wah. Apa? Berapa Ini lembar? 11 lembar dengan 11 lembar dengan itunya, dengan apa namanya? Dokumentasi. Ya jadi lah cuboki. Edung mayu. Apa? Halang rentok. Begena, Bu. Kok lapar apa ke Tondo, Bu? Tondo kok dari bank so. Kok lagi tak absen apa re? Kau HP kok. Ya tin ada ki absen mulai na cek absen itu tompol marara cek bay lebay ya. Ya kau mau lihat ujian ni lau, Bu. Tak kau tak celat de Pak Garoma. Saya labori tak entar na. Aji ya baca. Sekolah kau beri tak entar. Oke. Kerau. Pak, coba kirim file saja Pak sambil baca apapun ngajar kok sakit mata. Kira me apa? Kirim Bentuk WA. apa Beri mana ya? Kira-kira minggu ya. Pak, itu programnya sudah jalan berapa bulan? Apa sudah jalan apa masih mau? Ini sudah jalan ini semenjak saya akan jadi apa ya lulus calon guru penggerak, saya melaksanakan ini. Imbasnya apa? Dikatakan berhasil apa? Dikatakan berhasil itu sampah semakin sedikit. Dan karena gini Bu, di program Gesek Mas ini kan kegiatannya kan banyak. Ada senam sehat, ini dilaksanakan sebulan 2 kali. Coba gesek Mas itu singkatannya apa Pak? Iya Ibu. Gerakan Sehat Sekolah Masyarakat Sehat. Oh berarti sehat itu kan itu ya umum ya? Iya. Nah di dalamnya itu apa saja kegiatannya? Pertama, kegiatan aktivitas fisik, senam bersama 2 kali seminggu, 2 kali sebulan. Kami bekerja sama dengan pihak Dispora untuk mendatangkan atau menghadirkan instruktur secara gratis. Untuk biaya? Biaya sudah ditanggung Dispora ini. Jadi sekolah itu tidak ada
kewajiban untuk membayar instruktur yang didatangkan. Itu sudah pihak Dispora yang menghandle. Kemudian ketika sampean bekerja sama dengan Dispora, apa yang perlu disiapkan sebelumnya, Pak? Kan tidak serta-merta langsung Dispora mau, yang jelas. tentunya proposal. Oh, berarti bikin proposal dulu. Iya, jadi teman-teman di sini, para rekan-rekan ini sudah sepakat melalui kepala sekolah untuk menyodorkan satu proposal ke Dispora, bagaimana nanti di dalamnya itu ada kerjasama untuk menghadirkan instruktur dari Dispora Par secara gratis. Ketika ditandatangani, wes lah deal itu. Kalau bukan PJOK mengajukan bisa, Pak? Bisa, karena ini program sekolah ini. Pola na PJOK dina tak pati aku le, Pak. Bisa. Terus nama ben anu wali murid do kan tak boleh. Bisa. Bentar. Guru olahraganya siapa nak dia? Cik Deka Cora. Iya, sebutin nyupir ruah. Deka itu sempat nelpon Kang Ko, ya. Sempat nelpon kalau saya pengen mengadakan senam seperti punya saya, Chandra. Jadi saya sudah mengirim proposalnya ke sana, ke Pak Deka itu. Kirain sudah jalan. Jarang sekudan depak mandeman ruah. Ombo. Maksudnya. Iya. Anda sudah dikirim nelpon sama saya. Pengarabing ko itu serodena ya, serodena ke sekolahan. Karena niser gini aja Pak, saya kirim saja proposalnya. Nanti kalau misalnya ada yang tidak dimengerti, silakan hubungi saya. Nah gitu. Sudah bantu sebenarnya Pak Dika itu. Proposalnya kirim ke grup PJOK itu, Pak. Enggak, saya secara pribadi ke Pak itu. Ke Pak siapa? Pak Dika. Di PJOK enggak ada proposal sebenarnya. Pak mau tanya, itu kan berkaitan dengan melibatkan banyak orang ya. Misalnya program itu tanpa harus Dispora gimana Pak? Kita bisa bekerja sama kita kan bisa memanfaatkan aset ya. Nah, di sekolah itu kan bentar, saya kasih gambaran ya. Nah, di sekolah saya itu selain memang setiap sebulan 2 kali itu mengadakan senam bersama yang melibatkan seluruh warga sekolah termasuk orang tua yang minat silahkan hadir pada waktu itu tidak masalah. Nah, tetapi juga di sini itu setiap minggu 3 kali, hari Selasa, hari Kamis, hari Sabtu, sebelum pembelajaran dimulai itu, semua kelas itu diharuskan untuk melakukan senam bersama. Kesian siapa saya bahagia, orang Indonesia banyak. Ngiding, Bu? Bisa, Pak. Kok Pak makanya kok atanya belum program jadi ya. Maksudnya kan ketika melibatkan Dispora itu. Oke, apa? Kita nggak usah pakai Dispora. Ketika saya pengen sekolah saya pengen punya sampean harus mendatangkan instruktur. Terus saya mau mengajukan begini Bu. Kalau misalnya tidak mau bekerja sama, ram kawan. Pak Late, Ambu Bang. Pak. Begini Bu Nursela. Seandainya di sekolah tersebut tidak ingin bekerja sama dengan Dispora gitu ya. Ya. Otomatis kan tidak ada instruktur. Saya potong. Bukan tidak mau bekerja sama, takutnya itu ribet gitu Pak. Kan tidak serta-merta Dispora langsung ketika saya ingin program sekolah Sabtu sehat misalnya hari Sabtu harus mendatangkan itu kan biaya besar Pak. Imbasnya ke Dispora apa? Umpan balik ke Dispora. Begini, yang saya ngarana. Pak Latif. Tahu na rame naya. Pate mikelu mun ta caca. Begini Bu, selama rame kena.
Semabi jalan ya sekolah nere. Iya kan ya? Halo. Bener kayak ngomer ya Pak, kayak ngomer bener kayak sama di jalan dia. Oh, Nah kan iya. ngomer. Iya ya, gini. Nah, selama ini Dispora gini, saya kan punya teman instruktur ya. Nah, itu sebenarnya ada program secara gratis dari Dispora. Nah, kemudian saya itu dikasih gambaran proposal untuk disetorkan ke Dispora. Nah, kemudian saya menyetorkan itu, saya tidak harus datang ke sekolah, ke Dispora, Ibu, tetapi melalui via WA, nggak masalah. Jadi, kalau misalnya sekolahnya Ibu itu ingin menerapkan kegiatan seperti ini, kegiatan senam bersama, misalnya mau dihadiri oleh instruktur dari Pamekasan, maka Ibu itu hanya membuat proposal, kemudian bisa langsung mengirim ke Bapak Farisin. Bapak Farisin ini kenal juga sama saya. Kalau misalnya Ibu nanti kesulitan, saya bisa bantu gitu. Yang penting proposalnya sudah ada. Seandainya pas pada waktu itu tidak hadir, katakanlah instrukturnya yang sudah ditunjuk itu tidak bisa gitu. Maka guru yang bersangkutan, guru yang ada di sekolah yang bisa senam, meskipun bukan guru olahraga, tapi bisa senam, itu bisa difungsikan. Begitu. Masa iya kita tidak mau ngasih ongkos anu Pak? Apa ada namanya uang bensin Pak? Kalau misalnya Tidak. kita kan pastian. Biasanya Bu, instruktur yang dihadirkan itu disesuaikan dengan daerahnya. Kalau daerah Pantura, kalau daerah Pantura ini ada Ibu Ayun, ada Ibu Nova, ada Ibu siapa nama Sofia gitu. Kemudian di Waru juga ada Ibu Rani, ada Ibu siapa nggak tahu saya. Tapi di SDN Penyelam Barat 1 itu megang itu pakai Bu Ayun dan Bu Nova. Saya sengaja memang minta Bu Nova dan Bu Ayun karena orangnya cantik dan seksi. Latin, Pak. Oke, lanjut, kita tidak usah fokus ke senamnya, kita fokus ke programnya seperti apa biar cepat. Oke. Kemudian yang kedua ya, senam per kelas Ibu ya. Jadi setiap kelas setiap hari Selasa, Kamis dan Sabtu itu sebelum pelajaran dimulai melakukan senam bersama. Jadi sebelum pelajaran dimulai itu guru kelas itu melalui proyektor ataupun Chromebook yang ada di sekolah itu memutar video senam Bu. Jadi anak-anak itu melihat sambil bergerak itu. Itu yang kedua. Paham ya? Senamnya itu yang SKJ ya Pak? Bebas Pak, mau senam apa? Yang penting bergerak Pak. Kalau di sini kan tiap Sabtu senam itu, tiap hari Sabtu rutin, tiap Minggu senam pagi. Pakai SKJ ya Pak ya? Iya, sama senam yang ada juga itu. Saya kira yang senam aerobik kayak apa itu? Yang gerakan bebas itu, Pak. Nah, kalau yang di Dispora itu kan ada 2 senam, Bapak. Yang ditampilkan. Ada senam aerobik, kemudian ada senam yang memang untuk anak-anak. Katakanlah senam pingkuin, kemudian senam tayo. Itu ditampilkan senam werkewer. Itu diberikan kepada anak karena anak-anak itu senangnya yang seperti itu. Sering Pak, sama dengan senam momere itu Pak, sudah sering. Nah, kalau senam ini kan gini Pak, saya tertarik dengan programnya itu kan melibatkan wali murid dalam hal kesehatan kan. Iya. Baik itu dari lingkungan dengan gerakan sampahnya itu, terus kesehatan fisiknya dengan senam rutinnya, kan rencananya mau melibatkan wali murid itu.
Iya, tidak masalah Pak, karena ini di sini Pak, untuk senam yang 1 bulan 2 kali itu memang melibatkan wali murid. Jadi Iya, yang minat wali murid itu silakan datang. Nah, yang datang itu ada Pak, ada yang 5 orang, kadang ada 4, kadang 7 gitu Pak. Di sini Tuh. Pak, ada Pak wali murid, ada teh anak dan pengkoronang nang pesenam aja lah hadir gitu. Pak, Ya, bagus ketika itu. membuat Pak, ketika membuat program itu kan saya melihatnya programnya kan agak ribet ya, anggap yang maksudnya banyak melibatkan banyak hal. Kira-kira ada enggak tantangan dari teman sejawat yang nolak gitu atau gimana Pak? Selama kalau di sini, selama kegiatan itu baik dan berdampak kepada murid, itu satu suara. Jadi setuju gitu. Apalagi kegiatan gerakan sekolah masyarakat sehat ini karena memang dampaknya kepada murid dan kepada guru. Jadi dampaknya ini tidak hanya kepada murid kesehatannya, akan tetapi kepada guru yang ada di sini juga dampaknya. Bagaimana nantinya kesehatan dari semua warga yang ada di sini semakin meningkat melalui gerakan bersih-bersih dan kegiatan aktivitas fisik ini, senam bersama, kemudian membersihkan sampah yang ada di sekolah ini. Itu ya, yang ketiga. Iya. Berarti ada 2 ya, senam sama sampah ya? Senam sama sampah. Ada 3 Bu. Yang ketiga ini selain yang pertama kan senam itu kan di outdoor maupun di indoor. Di indoor itu kan dilaksanakan di kelas masing-masing setiap seminggu 3 kali. Kemudian memungut sampah yang ada di lingkungan sekolah. Kemudian yang ketiga adalah di sini itu bekerja sama dengan pihak Pongendes yang ada di Desa Ponjalan Barat ini. Kebetulan Pongendesnya itu berdekatan dengan sekolah saya. Jadi di sini itu bagaimana bisa memanfaatkan dari Pongendes itu, dari bidan-bidan desa itu, artinya kerjasama bagaimana mereka itu bisa mengecek kesehatan secara berkala ke sekolah-sekolah itu. Nah, itu mengecek rendah tingginya darah, kemudian imunisasi itu, kemudian juga cek kesehatan telinga dan lain sebagainya, gigi termasuk gigi, itu kerjasamanya. Selain memang nantinya ada sosialisasi tentang pentingnya menjaga kesehatan dari pihak bidan itu. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, di sini hasil dari sampah yang dikumpulkan itu Ibu, itu nanti kami jual. Kami jual kepada pengepul dan kami sudah mengadakan kerjasama dengan pengepul. Setiap bulan itu pasti datang ke SDN Ponjalan Barat 1 untuk membeli sampah yang sudah terkumpul setiap hari dari murid itu. Kadang dapatnya 120, kadang dapat hampir 200. Baru kemudian di setiap 6 bulan itu akan diadakan santunan anak yatim. Begitu Bu. Jadi hasil dari penjualan sampah itu murni diberikan kepada anak yatim yang ada di sekolah ini, di sini. Eksekusi, Mas. Eksekusi. Ayo yang mau buat ini siapa ini? Yang mau buat slide-nya? Pak Komar. Saya Pak, nanti kirim filenya Pak, kirim. Ya. Kok izin ya, mau lihat yuk. Pokoknya kirim ke WA. Nah, Bu Nursela, terkait kegiatan yang sudah saya laksanakan bisa dilihat di link YouTube ini, ada di sini. Ya. Oke. Ini sebenarnya masih ada yang perlu direvisi sama saya nanti. Cuman ini sudah gambarannya seperti ini gambarannya. Ini kegiatannya Bu ya. Ini kegiatan senam sehat ceria ini sebulan 2 kali. Kemudian terus ini gerakan pungut.
kurang lebih 150. Ya Masin? Siswa di sini berapa? 150. 150, Bu. Ya jadi cuma di rumah mana? Ini, Bu. Nah, ini pungut sampah, Bu. Ini ya. Ini Pak Mas Hudinya ini. Sekom. Sini. Apa kalau aku mau dia? Ini. Ingat tangan anak Tedung ah. Alat kiblat kabar. Ini Pak Hasin ini. Engkau sambil molek ya dekat lah kerem ya. Kirimin kok ya. Iya, engkau sambil molek ya. Oke. Kuntoran apa anare keluduk kan budur. Pada kena makin kok. Kenapa ini ke TV kok demer ya? Ini kakek kan semak bendro mana? Kalau selonjakan. Iya, semak kepelengaan Pak kok. Jangan mulai kepelengaan. Kok kinterkaan apaan? Nye kode kain. Oh, ekone lah, ekone. Iya terakhir bunur sela. Oh, kayak bunur sela kita majer ya. Tak usah gua. Injek kena malah tip sportif, Bro. Jadi halo bentuk. Nang tenang tak majer. Pasnya kode rokok ke baru. Ini kok dim apa nanti? Awal pertelon baru. Oh iya, ku ya. Kok desanya kok kemarin desa kok. Mode di saleh lah seket sebitek deh. Serius apa? Gentang online. Oh, gua kok desa melolor ya. Kelampir ya. Terus seket penjelanan. Mudah untuk seket penjelanan kena. Mirana saboyetas. Genteng online ya. Iya nyaman aku yang napas. Iya ada yokor tak pas ada malah yokor. Kadang paha ada berita rumah ke yokor. Aduh. Sudah paham ya? Sudah paham gambarannya ya? Paham. Yang kemarin itu Pak Komar kemarin aja pada Madero. Ini ya yang saya tampilkan ini penjualan sampah nih kepada pengumpul ini. Ini datang ini. Ini ya ini ditimbang ini, ditimbang. Entek gelo. Sampai kol berempe kok. Buat najak keluar beda pemantau nang kelompok satu deki dari BPGP mak tak lengkap kelompok nadekian keluar ban Pak Latif. Dia tak keluar. Ada sampai kol berempe kok. Kol 2. Masa. Dan guru penggerak hapus kana. Jadi ini sementara kita lah rekan ini. Kan guru tidur. Hah? Cetak serta gerak ya. Ya. Kau mulai off cam. Ini kegiatan senam sebelum KBM dimulai nih. Ini cek kesehatan, dilakukan setiap bulan ini. Rutin. Nah, paham Bu Nursila? Saya sambil lalu nanti ngirim ke Pak Anu ya, Pak siapa namanya? Paham, Pak. Iya. Aduh, bahwa dua kan kok iban kamu. Jadi, dari mana ya? Genteng anu ya, apanya mana kain motifnya itu ya. Isi orang CTP di benih peran pas benih segenteng peran benih pas tebel kawan. Sip. Ya siap. Mungkin udah Pak. Kiudah Pak. Mungkin geng. Semak berarti biar nih Pak. Kemosle kasang, kemosle. Boleh sar kepo Pak. Polakan. Oh bujo, kena. Mungkin kau kan incam pesawat Prabowo kasih bro. Toron apa? Iya. Ini Pak, apa namanya?
sudah disepakati ya. Ini mau Mm-mm. ngambil gerakan sekolah masyarakat sehat yang memang saya gagas ini, Pak. Iya, Pak. Iya, kan tadi Dan sudah disepakati. iya, dan yang mau apa namanya? Yang mau membuat PP, PPT-nya kampanye. itu, Iya, iya, Pak siapa namanya? Pak Pak Latif. Latif. Ya, Iya. siap, siap. Kemudian besok itu yang akan mempresentasikan adalah Ibu Nursela. Mm-mm. Pak Masudi macet. Sena, dilanjut Bu Nursela. Ini putus ini dengan Pak Masudi nih. Saya kecekeun dia suarana Pak. Anu sudah Pak, nanti sampai katanya sama Pak Masudi itu programnya mau dikirim ke Pak Latif, biar Pak Latif yang Oh, buat itu apanya dah, oke. PowerPoint apa itu? Powernya. Iya, ya, PPT-nya. Yoi. Ya, ya, siap. Nanti nanti Pak sama Pak Masudi juga mau dikirim sampai nanti bisa dipelajari programnya Pak Masudi seperti apa. Siap, siap, Bu. Terima kasih, terima kasih. Masalah besok itu saya bagian apa? Nggak tahu. Kapan ya? Saya Besok, Bu. besok. Iya, iya, Bu, besok. Oh, hilang semua ini. Tuh. Pak, bede. Ya udah, kalau anu enggak apa-apa, sudah. Tinggal room besar ini. Pasti lama waktunya, Mas. Iya kan sudah dibahas, programnya sudah juga jelas kalau menurut saya sih. Maksudnya tidak ada yang harus ditambah lagi. Iya, ya, siap. Ya, saya ngikut, Bu. Dek, ya mulai lah dek.
Hmm. Apa nak? Apa? Kayak di lakon? Kayak kerja aja. Iya. Titik. Mari. Nah, sabar je. Lala jangan je. Jijik.
Ojan, ojan. Ojan, ojan. Saya keting din na apa ojan.
Yo Pak Latif, gimana Pak Latif? Bu Nursela. Siap Pak, Batrilo. Iya. Programnya Pak Mati di Pak Masudi itu. Terus mana ini? Baterai saya low ini Pak, mati Ada? lampu. Saya pakai Aduh. paketan ini sudah. Oh ini, ketuanya sudah datang. Saya ini pakai paketan sudah ini Pak. Ya, alhamdulillah baru nyala. Ya. Padam di sini Pak, hujan cik rajin mulai gila Pak, kayak lapun sebenarnya. Oke. Ya, kon kan kapi pon Bu Puyin juga padam. Kanton tempat nih kaki ondem ki posisi ya. di rumah di Polagan. Oh iya ya. Ya, Kira-kira- gimana? Lanjut kira-kira- aja Pak. Kira-kira Apa yang dihasilkan dari tadi apa Pak ini Pak? Saya sudah Bener. ngirim filenya ke Pak Latif. ya ke saya belum ya Pak? Oh belum ya? Iya. Oke, bentar saya kirim sama sampean ya. Enggak apa-apa ditampilkan saja di sini, enggak apa-apa. Nanti kan Pak Latif ngirim ke Pak. Oh Mau ini. dibaca-baca ya. Ini ya. Oke. Sudah masuk ya? Sudah. Sip. Sudah. Ini sebenarnya sudah ditanyain semua tadi sama Bu Nursela. Bu Nursela paham ini. Kegiatannya. Di sekolah sampean ada Pak ya kegiatan program senam ini ya Pak ya? Kalau senam itu Sabtu biasa Pak, senam. Oh, Di sini. yang ngisi siapa Pak? Guru olahraga? Guru olahraga. Oh iya. Ya memang ada, tapi yang di sini yang jadi pertanyaan besok mungkin masyarakatnya itu untuk apa Pak ya? Dalam anunya itu. Takutnya besok ada pertanyaan seperti itu. Masyarakatnya maksudnya gimana Pak? Gerakan sekolah masyarakat sehat itu maksudnya masyarakat sehat. Masyarakat itu dalam arti Pak di sini warga sekolah Pak. Ya diantaranya ada murid, kemudian pendidik juga, rekan guru di sini. Ya termasuk juga wali murid, tetapi wali murid di sini tidak semua kegiatan yang ada di gerakan sehat ini dilibatkan. Cuma sebagian kegiatan termasuk senam yang dilakukan setiap bulan 2 kali itu melibatkan wali murid yang minat untuk mengikuti. Nah, kemudian untuk cek berkala kesehatan itu sementara ini masih belum melibatkan melibatkan wali murid, cuma khusus siswa saja. Begitu. Nggak takutnya kan gini, kalau gerakan sekolah itu masyarakat sehat itu dalam arti masyarakatnya itu kan yang jadi pertanyaan besok mungkin Pak ya. Karena kan kok masyarakat sehat. Masyarakat sehat itu adalah intinya kan masyarakat yang ada di sekolah kan seperti itu. Iya. Jadi masyarakat di sini di dalamnya itu ada murid, kemudian ada guru, ada staf dan lain sebagainya. Termasuk wali murid juga bisa di sini. Ya, maksudnya gitu kan. Saya paham juga besok ya Pak. Ya, siap. Jangan polan mun beda anun tinggal tetin paham yang selalu sibuk ke sekolah. Enten tak sibuk, insyaallah tak sibuk mun laku. Kalau kemarin kan memang itu pas bersamaan dengan kegiatan luring PKG. Jadi tidak bisa membersamai teman-teman di grup itu. Lana mau tanya ki Pak takoni kekunan Pak. Aku tadi Pak tak bisa saja dua pekesan ki. Oh, enggak, siap. Ki karena dari awal kan pengertiannya saya itu adalah masyarakat itu lingkungan di sekitar masyarakat sekolah. Oh, iya. Ya, siap, paham sudah. Ini latar belakangnya, Pak. Sudah ada di sini. Iya. Terhadap pentingnya bersama. Di selain
memang di sini kan gini, tujuannya kan untuk meningkatkan derajat kesehatan siswa dan warga sekolah gitu kan ya. Iya. Iya, selain memang di sini harus membersihkan lingkungan dari sampah itu, kemudian juga ada aktivitas fisik, kemudian juga ada cek berkala kesehatan yang memanfaatkan bidan desa yang ada di sini. Nah, kegiatan ini juga terkait dengan pola makan anak. Bagaimana anak-anak itu tidak setiap hari itu memakan atau membeli makanan yang instan yang ada di sekolah, tetapi bagaimana dari warga yang ada di sini itu tentunya pihak sekolah bagaimana secara bertahap memerintahkan anak itu membawa bekal dari rumah 1 minggu 3 kali, setiap hari Selasa, kemudian hari Kamis dan hari Sabtu. Ya, berarti untuk semua siswa berarti ya? Iya, dari semua kelas 1 sampai kelas 6. Dari kelas 1 sampai kelas 6 ini sasarannya. Enggak, takutnya kan gini Pak, sampean kan biasanya kalau guru olahraga itu kan ngajarnya tiap hari 1 kelas. Takutnya per kelas itu dalam arti kalau yang kelas 1 seumpama olahraga, makanannya itu dibawa, anggaplah bawa bekal di setiap pelajaran olahraga seperti itu. Takutnya kan enggak. Ini untuk membawa bekal dari rumah itu memang dilaksanakan semua sekolah dari kelas 1 sampai kelas 6 pada hari Selasa, hari Kamis dan hari Sabtu. Kemudian juga, nah, yang tidak bersamaan ini, Pak, yang tidak bersamaan kegiatannya adalah gerakan pungut sampahnya. Jadi gerakan pungut sampah itu memang dilaksanakan setiap hari, tetapi pada hari itu tidak semuanya itu mencari sampah. Hanya saja misalnya saya ngajar kelas 1 pada hari Senin ya. Maka yang mencari sampah itu pada hari Senin itu yang kelas 1 gitu, Pak. Oh iya, paham. Kemudian kirain makanan sehatnya juga, kirain seperti itu juga, Pak. Ternyata kan ada jadwalnya semuanya. Iya, ada terjadwal. Iya, siap. Terjadwal ini, Pak. Intinya anak itu mengurangi belanja makanan yang kurang sehat di luar. Iya. Karena apa? Karena setelah saya amati, anak-anak itu sering makan mie di sini, Pak. Sering pokoknya makan yang pewarna dan minuman pewarna itu. Jadi saya melihat jadi nilai kesehatannya itu kurang, makanya saya memerintahkan anak-anak itu bagaimana membawa bekal dari rumah. Menu sehat itu ada sayurnya, kemudian ada tempenya, ada telur itu, Pak. Ya, paham. Nah, terkait sampah ini setiap hari ada diketahui, Pak, berapa sampah yang dikumpulkan anak itu, berapa kilo, katakan 5 kilo itu diketahui jumlahnya, karena nanti ada petugas bank sampah yang menimbang sampah, yang menulis berapa jumlah sampah yang dikumpulkan, itu ditulis secara terdata ini, Pak. Jadi katakanlah hari Senin tanggal sekian ada, harinya ada, kemudian jumlah per kilonya itu ada. Jadi diketahui. Oh, hari Senin ini kelas 1 mengumpulkan 5 kilo. Ini dicatat gitu, Pak, di sini, Pak. Ya, siap. Nah, kemudian setelah ditimbang, maka sampah itu dipilah, Bapak. Sampah yang organik dan yang anorganik itu dipilah. Ada petugasnya juga. Nah, itu, Pak. Jadi dipilah. Jadi sementara seperti sampah kayak daun itu belum diolah menjadi pupuk kompos, akan tetapi sementara dibakar, Pak. Ya, karena di situ mesti ada, Pak Masudi. Pada waktu itu saya di Polagan itu ada pembuatan sampah dari daun-daunan itu memang ada. Kotanya itu memang beda, Pak. Memang beda. Karena untuk adiwiyata biasanya yang dia lihat pertama kali itu adalah sampah itu biasanya. Cara mengolahnya di situ. Membedakan anorganik dengan organik. Sehingga nanti kalau sudah ditutupkan itu, lapuk,
sehingga lapu itu nanti dari daun-daunan itu nanti dibuat anggaplah pupuk untuk pembibitan itu biasanya seperti itu. Oh, iya ya. Kemarin Jadi cuman begini, Pak. Setelah saya evaluasi, kan nanti kan setiap kegiatan itu, setiap akhir bulan itu saya mengevaluasi tentang peningkatan dalam kegiatan ini. Jadi terus ya, evaluasi siapa yang terlibat juga, apa yang perlu dibenahi. Nah, dari kemarin itu ternyata ketika sampah itu dibakar, maka itu bisa mencemari kesehatan juga. ya, Jadi asapnya itu bisa masuk ke kelas. Makanya kami punya inisiatif bagaimana sampah yang masuk yang organik ya Pak ya. ya. Sampah yang organik itu bisa diolah menjadi pupuk kompos. Ya. Ya ada nanti Pak, tempatnya Iya. itu beda. Oh Memang gitu agak ya. dalam. Iya. Mm-mm. Nanti di situ kalau dulu saya buat di sini karena di Wiata kan Pak, di Iya. sekolah yang awal dulu yang di Iya. sini. Cuman kalau tingkat SD itu sementara yang penting kegiatan ini berjalan meskipun tidak dikembangkan dengan pembuatan pupuk gitu, pupuk Iya. kompos. Tuh. Enggak, maksudnya untuk solusi ke depannya sampean itu gimana kalau nanti Nah, biasanya gini. Kenapa saya sementara masih belum ditingkatkan? Diolah karena pembakaran sampah itu tidak dilaksanakan pada saat pembelajaran. Tetapi ketika murid itu sudah pulang, maka sampah yang ada di tempat sampah itu tempat pembakaran sampah itu dibakar sehingga tidak mencemari kesehatan, tidak ada dampaknya kepada murid gitu. Tapi takutnya ke masyarakat Pak yang berdampak. Iya, di masyarakat di sini jauh sebenarnya Pak. Oh, di jauh. Iya, siap. Pak, boleh mengirim Pak, bentar Pak ya. Pak Rudi, mengirim ke Pak Farid dulu. Bentar lagi. Belum mata sandal, rasa aku sudah gudang sandal. Munir oleh Belum balik ke room besar ya? Kembali ke metro ya. Kita kembali ke metro ya, Bu. Ya. Halo teman-teman. Pak Masudi, Bu Rosela, Pak Latif, kita kembali ya. Tes. Kita kembali ke room ya. Ya. Apa? Ada lah. Udah tarak mari lenir. Halo Pak, ya Pak. Ini sampai jam berapa Pak? Halo, Pak Latif, Pak Omar, Bu Nursela. Begitu lama